Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai seluruh rakyat bangsa Indonesia yang berada di setiap jengkal bumi lautan Nusantara, aku yakin setiap gemericik aliran darah kalian, aliran darah kita, pasti memiliki satu rasa yang sama dengan keprihatinan bahwa bangsa ini, hati jiwa rasa kita belum menikmati kebahagiaan, apalagi kesejahteraan yang berkeadilan. Karena ada salah kelola yang dilakukan oleh pejabat petinggi negara dari hari, bulan, dan tahun. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan. Jadi bagaimana mungkin kehidupan rakyat masyarakat bangsa Indonesia ini bisa terselenggara sesuai cita-cita Hitah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang mengemban amanat penderitaan rakyat sebagai akibat 350 tahun bangsa ini dijajah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, aku si tua ini, yang harusnya istirahat, terpanggil oleh amanat konstitusi negara, terutama di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Pertama, seluruh pejabat pemimpin negara ini dari rezim ke rezim, dari pemerintahan ke pemerintahan, belum pernah memiliki, maaf bukan aku sok pinter nih, belum pernah memiliki bagaimana cara memanfaatkan gumparan energi yang dahsyat dari cahaya ketuhanan yang Maha Esa sebagai konsekuensi bangsa yang berpancasila. Karena kalian memang belum pernah dididik, baik di ruang-ruang pendidikan nasional maupun di ruang-ruang publik lainnya, formal maupun informal ya. Kedua, kalian belum pernah diajarkan apa standar sertifikasi yang disebut negarawan Republik yang berpancasila itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tadi, aku mengingatkan, kalian harus belajar standar sertifikasi sebagai negarawan Republik yang Pancasila tadi. Kalau kalian belum itu, terus kalian memilih pemimpin. Pemimpinnya akhirnya cuma coba-coba. Ganti sana, ganti sini. Nah, baik pusat maupun daerah. Sampai ganti-ganti atau reshuffle kabinet. Ini negara untuk jadi negara eksperimen. Apakah kalian setuju bahwa didirikannya Republik Indonesia untuk dijadikan negara eksperimen? Kan enggak ya. Ya udahlah, berhentilah kalian. Yuk kita musyawarah sesuai panggilan sila keempat pada Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bahwa kalian juga belum tahu hikmat kebijaksanaan ini bersumber pada gumparan energi yang dahsyat dari cahaya ketuhanan yang Maha Esa. Tahu? Aku bukan mepingin so tahu, cuman itu yuk mengajak kita musyawarah. Ya. Udahlah, berhenti, turunkan ego. Aku ini cuma Soekarno. Ya, sebagai salah satu bagian tukang combro lah. Ya. Yang teriak kanan kiri depan belakang, tulis ya di media sosial. Kenapa tidak mau bermusyawarah? Hilangkanlah nama Soekarno, kita bermusyawarah lah. Tidak perlu diekspos lah. Seluruhnya itu
baik dari tentara, TNI, Polri, maupun eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalian ini udah nyasar anakku. Udah nyasar. Udah sesat. Bingung. Ditambah lagi nggak ada GBHN. Tidak punya arah. Ya, gimana mungkin mau gonta-ganti presiden 5 tahun sekali yang nggak ada gunanya. Karena arahnya nggak jelas. Membuat pola sendiri-sendiri dengan pikiran sendiri-sendiri sesuai kepentingan kelompok sendiri-sendiri. Ini bukan negara bancakan sayangku, ya. Aku tidak mau minta apa-apa, ya. Karena anak cucu ini loh, anak cucu bangsa. Kalau hari ini kita sudah ada mengundang investor-investor terus dari mulai tahun 70 sampai hari ini. Apa? Coba kalian lihat dampaknya. Ya, kita undang investor asing. Kan kalau investor itu pengusaha. Ya, dia cuma mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu karakter pengusaha. Terus kita mengundang apa? Bagaimana mengelolanya? Tanya. Tanya kepada Sang Maha Tahu. Yang tertuang juga di Pancasila. Yang tertuang juga sebagai umat beragama. Agama apapun. Ini jangan mendiskreditkan ke agama ini seolah-olah. Tidak. Di mana agama pun. Ketika masuk sebagai warga negara memiliki kewajiban. Dan harus memiliki wawasan yang sama. Begitu juga sebagai generasi penerus leluhur. Yang mengajarkan kita kebaikan. Tidak ada istilah caci maki, saling menuduh. Nggak ada orang tua kita ngajarin gitu. Musyawarah. Jelas itu semua. Kalau di Islam ada namanya tabayun itu. Nah, cobalah. Ini Islam sama Islam saling mencaci maki. Kita nih jadi satu komunitas bangsa yang sangat suka dipecah belah. Ayo kita bangkitkan kepribadian bangsa kita, kepribadian leluhur kita, kepribadian ajaran agama kita, agama apapun. Dan kepribadian sebagai warga negara Republik yang berpancasila. Nah, apalah, capek nih aku dengar ini. Ayo kita di sana, sejukkan hati. Jangan bilang aku nih pinter sendiri, tidak. Aku udah tua mau cari apa? Orang udah bawa tanah. Tuh, udah bawa tanah kuburan. Ya, tapi ingin melihat anak cucu besok ke depan ketika aku masuk liang lahat. Anak cucu bangsa hidup di dalam tatanan jalan yang lurus. Ya, sesuai dengan ajaran orang tua. Sesuai dengan ajaran agama. Dan sesuai dengan ajaran dan amanat konstitusi negara. Oke? Itu semua terintegrasi. Kalau belum paham, hubungi aku 0821 69 363 555. Oke? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.